kesempatan yang telah diberikan kepada saya kepada para sekolah SMP Negeri 3 Komisi 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, yang terhormat kepala sekolah SMP Negeri 3 Komisi 1 Mulia SPPN, yang terhormat wakil kurikulum, yang terhormat wakil kesiswaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir dalam pelaksanaan RKL yang sudah saya rancang. Jadi di sini sholawat beriring salam mari kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di bawah kiamat. Baiklah, di sini kami untuk memenuhi tugas PKG PJOK, ya, di sini kami membuat RTL tentang permainan atau pertandingan bobat sodor yang saya ambil di sini yaitu SEM, Sport Education Model. Sebenarnya Bapak Ibu, di sini ada 3 dalam perkembangan atau RTL yang sudah dijalankan. Yang pertama itu ada pendidikan gerak, yang pertama. Yang kedua itu ada kebugaran jasmani. Dan yang ketiga itu adalah sport education model atau sebuah pertandingan. Nah, di sini yang saya ambil yaitu adalah sport education model dalam suatu pertandingan. Ya, jadi langsung di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang. Oke, bisa lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang dari sport education, ya, merupakan salah satu model pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid, yaitu adalah SEM. Menekan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan partisipasi setiap individu. Nah, jadi dalam dengan SEM secara voice itu adalah murid akan sangat nampak ketika mereka diberikan kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bobat sodor. Sedangkan untuk pilihan choice, di sini murid juga diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan serta kepemilikan murid. Ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Lanjut, SEM yang akan dilaksanakan ini adalah pertandingan bobat sodor kelas 7 sampai kelas 9. Di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek. Selain itu, dalam kegiatan kulikuler, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah di mana sarana dan prasarana
yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakan proyek ini. Dengan demikian, harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SMP Negeri 3 Banyuwangi 1 untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang teguh rasa solidaritas, kerjasama, serta sportivitas antar murid. Jadi, pengertian dari pertandingan ini yang berpusat kepada peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini nanti peserta kelas 7 dan kelas 9 ini kita nanti bentuk bagaimana cara pelaksanaan dalam pertandingan gupak sodor. Ya. Jadi di poin yang kedua itu ada tujuan program. Yang pertama, memberikan edukasi kepada murid sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan atau terliterasi dan antusias sebagai berperilaku bidang olahraga. Yang kedua, murid dapat berpartisipasi aktif sesuai tingkat kemampuan. Yang ketiga, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, membangun kerjasama tim dan mencapai tujuan bersama. Yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Selanjutnya, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Selanjutnya, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, di sini jadi Bapak Ibu, tujuan program dalam pelaksanaan SEM atau pertandingan itu membuat siswa lebih bertanggung jawab dalam suatu pelaksanaan di mana tugas masing-masing yang telah diberikan untuk menjadi kepengurusan dalam pertandingan SEM atau dalam gupak sodor tersebut. Nah, di sini ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, ada capaian dan tujuan. Pemahaman tentang aturan pertandingan dalam gupak sodor. Kedua, pengembangan keterampilan individu. Ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Keempat, kerja sama tim. Yang kelima, menumbuhkan sikap percaya diri. Selanjutnya ada langkah pemilihan peran dalam program kegiatan. Yang kedua, technical meeting. Yang keempat, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Yang kelima, kolaborasi antar teman dalam latihan. Yang keenam, pertandingan gupak sodor. Perannya di sini ada panitia yang pertama. Yang kedua, juri nilai. Yang keempat, peserta. Dan yang kelima, wasit. Yang keenam, manajer. Yang ketujuh, pelatih, dan yang terakhir yaitu adalah penonton. Yang terakhir, poin terakhir yaitu lini masa atau waktu yang akan insya Allah ya, dilaksanakan yaitu di bulan Januari 2025. 6, 13, 20, dan 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang capaian dan tujuan. Jadi capaian dan tujuan tersebut peserta didik harus mengetahui bagaimana cara pertandingan tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dalam kepemimpinan untuk melaksanakan lomba tersebut atau pertandingan.
Jadi seluruhnya ini berpusat kepada perspektif dari Yesus. Ya, jadi kalau guru-guru atau kepala sekolah tersebut hanya memantau kegiatan dan pertanggungjawaban. Jadi seluruhnya kita kembalikan ke peserta didik. Yang kedua yaitu langkah pemilihan peran dalam program kegiatan. Jadi di sini siswa disuruh untuk membuat struktur dalam pertandingan. Ya. Jadi di situ yang pertama ada dari committee, yaitu menjelaskan peraturan-peraturan dalam permainan berupa sodor. Selanjutnya dia membuat sketch atau skema dalam pertandingan ya atau perlombaan. Yang ketiga peran sudah jelas, yang jelas ada panitia, ada juri, ada peserta dan wasit, manajer dan penonton. Terus insya Allah ya kalau dilaksanakan ini kita laksanakan bulan Januari untuk pelaksanaan pertandingan putar sodor. Nah, di sini ada struktur program dan kemitraan. Yang pertama ada kurikuler. Yang kedua, seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 3 Banyuasin 1. Yang ketiga, program ini dilaksanakan pada Sabtu 27 Januari 2025 dan tahap persiapan dimulai dari tanggal 6 sampai 20 Januari 2025. Yang terakhir, kegiatan ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan guru PCUK sebagai koordinator proyek. Anggota komunitas belajar sekolah atau KBS yang terlibat diantaranya adalah seluruh wali kelas 7 dan kelas 8 serta guru mapel dan teknik di SMP Negeri 3 Epokan. Jadi terlaksananya itu tidak luput kita untuk merepotkan stakeholder yang ada di sekolah ini, Bapak Ibu, kepala sekolah dan komunitas belajar kita yang ada di sekolah. Jadi tentunya tidak akan berjalan Bapak Ibu kalau kita tidak ada kerjasama antara guru, kepala sekolah dan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Harapannya semoga dengan diadakannya proyek ini, insya Allah kita bisa memberikan jalan terbaik untuk depannya. Yaitu yang selanjutnya ada kapasitas yang dimiliki. Di sini ada tujuan dan capaian dan tujuan. Yang pertama, memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, murid yang dimiliki bakat dan minat di bidang olahraga, serta orang tua yang selalu mendukung penuh program di sekolah. Yang kedua, aset fisik, memiliki halaman sekolah dan alat pembelajaran PCUK yang memadai. Yang ketiga, aset finansial, yaitu dana bos dari jumlah siswa 331 dan juga paguyuban wali kelas dan komite sekolah yang selalu mendukung terkait bantuan dana untuk kegiatan murid yang positif. Yaitu selanjutnya rencana evaluasi. Jadi dalam rencana evaluasi tersebut ada 7 tahapan dalam implementasi SEN atau Support Education Model. Evaluasi dari refleksi penerapan SEN dalam PCUK, beberapa hal yang harus dievaluasi. 1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEN atau Support Education Model. Yang kedua, umpan balik dari murid, tantangan pengalaman dalam pembelajaran SEN. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat, refleksi guru.
refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Dan yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang keenam, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan setiap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai kawan lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang ketujuh, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Nah, jadi di sini untuk rencana evaluasi ada 7 tahapan. Jadi dalam pertanggungjawaban itu ada 7 kepada peserta didik. Jadi ada 7 pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh guru dan murid dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola. Selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan. Yang pertama ada pengelolaan waktu. Jadwal kegiatan yang tertentu singkat dan padat menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Kedua, dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal. Ketiga, manajemen tim. Dan kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar pemain. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Yang terakhir, ketersediaan dana. Terus selanjutnya yaitu ada solusi. Solusi yang pertama, penyusunan jadwal yang lebih efektif dan efisien. Kedua, kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik. Keempat, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Yang kelima, mencari sponsorship dan bantuan orang tua. Nah, jadi di sini untuk kemungkinan tantangan yang kita hadapi yaitu yang jelas kita pengelolaan untuk peserta didik Bapak Ibu. Ya. Jadi yang jelas yang pertama peserta didik ini belum mengalami atau mengetahui tentang bagaimana cara pembelajaran model SEM atau pertandingan. Nah, jadi nanti di sini tugas kita sebagai tugas saya sebagai guru PJLP itu menjelaskan atau memberikan suatu pembelajaran ya tentang kegiatan SEM. Ya, jadi tentang kegiatan SEM yang akan dilaksanakan nantinya. Jadi terus selanjutnya solusi. Jadi solusi ini peserta didik mampu atau berhasil mengetahui bagaimana cara kita penyusunan dalam alur tujuan. Yang pertama kita akan melaksanakan SEM. Yang pertama jadwalnya. Yang pertama kita harus membuat jadwal dulu. Kapan mau dilaksanakan. Terus yang kedua itu bagaimana kita akan mengetahui strukturnya. Yang terakhir yaitu pelaksanaannya begitu. Jadi siswa tersebut kalau sudah kita berikan pembelajaran, insya Allah beliau akan mengetahui bagaimana dia akan menyusun struktur pertandingan yang akan dilaksanakan pada nantinya.
Terima kasih. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi saya tentang pembelajaran STEM. Kepada harapan saya besar Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah pertanyaan ataupun Bapak Ibu boleh mengungkapkan pendapat apa yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran STEM. Jadi setelah paparan Pak Diki tentang STEM tadi, sport education model yang kaitannya dengan permainan ombak sonor untuk kita semua tenaga pendidik. Ini kan karena semuanya akan terlibat stakeholder yang ada di ketiga universitas ini. Secara untuk kinerja Ibu tentu support penuh, tetapi ini karena tim, silakan Pak Diki lempar dengan teman-teman rekan-rekan, kira-kira kalau ada saran, masukan atau pendapat atau kira-kira bagaimana nantinya kegiatan tersebut yang akan dilakukan karena melibatkan rekan-rekan kita yang lain. Mungkin itu silakan Bapak Ibu diberikan kesempatan. Ibu Fitriana. Apa Bapak sudah ada gambaran terhadap tempat lapangan kemudian siswa yang setidaknya ada gambaran umum terhadap kegiatan di SMP itu gambaran khusus umumnya ya. Jadi khusus supaya kami bisa membantu, terutama kalau izin wali kelas atau guru motor atau lingkungan apa yang Bapak butuhkan. Misalnya kalau dipanggil Bu panitia kayak anak-anak boleh Bu keluarin atau hal lain. Lingkungan apa saja yang ingin Bapak butuhkan. Jadi kami itu sudah tahu dan ancam-ancamnya Pak. Karena pada saat sudah tahu. Siap. Nah, mungkin izin ya Bapak Ibu, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fitriana. Ya. Jadi kemudian Ibu tadi bertanya masalah aset lingkungan, ya, jadi tempat dan kesiapan apa saja yang akan kita butuhkan. Ya. Jadi untuk ini di sini saya merancang dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kami nanti sesudah ini akan melaksanakan kolaborasi kepada kepala sekolah dan komunitas belajar di sekolah kita. Ya, jadi itu sudah ini Bu ya. Jadi untuk aturannya nanti, untuk aturan selanjutnya itu nanti kita berkoordinasi lagi kepada kepala sekolah dan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Ya, untuk masalah aturan atau lapangannya atau tempatnya itu nanti bisa kita koordinasikan lagi. Oke, lanjutnya boleh kalau ada yang ingin bertanya lagi kita berbagi sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Di sini juga saya juga belajar Bapak Ibu tentang baru pertama kali Bapak Ibu melakukan atau mengikuti program ini. Jadi sama-sama kita bertukar pikiran ya, tentang pembelajaran khususnya PJOK Bapak Ibu. Boleh Bu nanya Pak Diki. Siap. Kira-kira alasan apa Pak Diki bisa mengambil mengaitkannya dengan permainan gobak sodor? Apakah ada pilihan-pilihan lain? Apakah memang tepat karena memang sudah dianalisa oleh Pak Diki tepat untuk lingkungan kita, anak-anak dan yang lain-lain? Sikat aja. Mungkin tahu alasannya aja. Pertanyaan Ibu Kasma sangat bagus sekali ya Ibu. Jadi bagaimana alasan saya ini untuk mengambil ya atau mengambil sport education model ini? Yang pertama itu Ibu, saya
ingin mengetahui sejauh mana peserta didik itu dalam pengalamannya untuk melaksanakan kegiatan yang Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama itu nanti seluruhnya Bapak Ibu dari keamanan ya, jadi kepala sekolah, terus dari medisnya itu semuanya dari Bapak Ibu. Ya, jadi kebetulan kemarin waktu praktek di sana ya Bapak Ibu sangat bagus antusiasnya untuk mengikuti permainan tradisional dalam perlombaan. Dan alhamdulillah kemarin jadi siswa tersebut harus mengetahui untuk bekerja sama begitu dalam suatu pertandingan. Jadi susunan semua panitia tersebut itu dari siswa semua begitu. Jadi pembelajaran kita ini berpusat kepada peserta didik. Dari susunan panitia semua itu dari siswa atau dari murid yang sudah kita laksanakan nanti. Makanya Bapak Ibu kita harus mengetahui benar, memberikan materi benar ini kepada peserta didik nantinya pada saat pembelajaran akan dilaksanakan atau pertandingan yang akan dilaksanakan Bapak Ibu. Yang lagi dipertanya Bapak Ibu. Kalau sudah mungkin itu saja pemaparan. Tanya dulu kalau siap itu mulai biar dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini baru rencana kita lanjut Bapak ya. Program saya ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana kesediaan Bapak Ibu dalam program yang sudah saya laksanakan. Ya. Jadi gini Bu, ini rencananya tidak saya buru-buru Bapak Ibu. Ini kan cuma saya presentasikan. Ini cuma rancangan saya Bapak Ibu. Kita itu sebulan atau 2 bulan kita bisa laksanakan Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi tidak usah kita pikirkan dari ini masanya. Karena kan kalau model seni sangat panjang waktunya Bapak Ibu. Sangat lama. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu dengan RPL yang sudah saya buat atau tidak lanjut tentang pertandingan bola sodor. RTK yang Pak Diki sudah rencanakan ini sebenarnya sesuai dengan gerakan program dari kabupaten ya. Kita ada Sang Purba ya, Sang Purba itu apa? Sanggar Permainan Orang Banyuasin ya. Nah di salah satunya untuk itu ada permainan gobak sodor. Nah yang saya mungkin pertanyakan kalau di rancangan atau rencana yang telah Bapak buat itu kalau tidak salah semuanya siswa, dia peserta didik yang bergerak istilahnya. Ada perannya di sana, ada kepanitiaan, kemudian ada wasit, ada yang lain-lain. Nah sekarang pertanyaannya apa peran guru? Peran guru di sana tadi kalau tidak salah disebutkan melibatkan dari komunitas belajar, kemudian wali kelas, kemudian. Nah itu apa perannya dalam kegiatan ini? Terima kasih. Terima kasih. Ibu menjawab ya, Ibu. Jadi peran guru ini adalah kita membimbing, membimbing bagaimana nanti untuk pelaksanaannya Ibu. Contohnya 1, di kelas 7 1, wali kelasnya siapa Ibu? Nah, KDP tersebut nanti kita bagikan suatu pembelajaran tentang pembelajaran set atau suatu pertandingan. Nah, itu dia mengordinir bagaimana cara pelaksanaannya Bu.
Ya, ini bagaimana itu? Jadi peran guru tersebut yang pertama itu penasehat, Bapak Ibu. Penasehat dalam suatu pelaksanaan. Nanti pada saat pelaksanaan itu dikembalikan semua kepada murid atau peserta didik. Oh, benar banget, bagus sekali. Jadi kita ini sebagai guru untuk dalam pelaksanaan misi tersebut itu cuma penasehat dan penanggung jawab, Bapak Ibu. Semuanya itu kita kembalikan kepada peserta didik. Bagaimana Ibu? Baiklah, mungkin itu saja pemaparan kami tentang pembelajaran SEM atau Support Education Model. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah pemaparan dari saya. Saya ini apabila ada salah kata kepada Allah saya mohon saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.